Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semangat pagi. Nah, alhamdulillah masih pada semangat ya? Masih pada semangat? Nah, yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah SD Jati Cempaka 4 beserta staf. Yang sama-sama pula kita hormati dan muliakan Bapak dan Ibu Guru SD Jati Cempaka 4 serta seluruh putra putri SD Jati Cempaka 4 yang Pak Guru sayangi dan yang Pak Guru banggakan. Alhamdulillah di pagi ini tadi kita sudah melaksanakan senam bersama. Nah, seger nggak? Ini ada nama Pak Guru nih. Udah segar belum? Hah? Udah segar belum? Tadi pagi-pagi dia berangkat ke sekolah, habis nyarap masih lemas, belum kekenyangan. Nah, habis olahraga segar belum? Udah segar belum? Kalau belum kita senam lagi. Siang. Nah, anak-anakku sekalian, pagi ini kita ada kesempatan untuk melakukan mitigasi bencana. Yang mengingat di negara kita ini rawan terjadi bencana alam, baik yang berasal dari faktor manusia maupun yang berasal dari faktor alam sendiri. Yang kayak kemarin ya, beberapa minggu lalu kita telah saksikan sama-sama saudara-saudara kita yang ada di Sumatera mengalami bencana banjir. Mudah-mudahan kita doakan ya saudara-saudara kita yang ada di Pulau Sumatera tabah menghadapi ujian. Amin. Lalu korban yang meninggal mudah-mudahan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, yang namanya musibah, yang namanya bencana kita nggak tahu kapan datangnya dan bagaimana ciri-cirinya, kita nggak tahu karena memang kita orang awam, kita nggak tahu. Yang bencana ada dua, ada dari faktor manusia, ada yang dari faktor karena alam. Ya dari faktor manusia apa aja? Nah, banjir karena sering buang sampah. Nah, karena pohon-pohon terus apa lagi? Karena tidak apalagi ya, banyak macam-macamnya penyebab banjir. Karena membuang sampah sembarangan ya, karena tidak membersihkan sanitasi saluran air, selokan-selokan, got-got terjadinya. Terus pohon-pohon yang di hulu ya itu ditebang-tebangin yang mengakibatkan air tidak tertampung di tanah. Ya, akhirnya terjadi banjir. Nah, itu dari faktor manusia. Selamat datang Bapak Kepala Sekolah kita. Nggak ada bencana dari faktor alam itu sendiri. Nah, ini yang kita nggak bisa tebak kapan datang dan terjadinya. Nggak bisa kita tebak. Macam-macam ya yang datang dari alam. Ada gunung meletus ya, kalau meletus mengeluarkan abu vulkanik yang sifatnya apa? Panas. Nah, apalagi kira-kira tsunami ya, karena adanya gempa bumi atau aktivitas vulkanik yang mengakibatkan gelombang besar, air laut naik ke bumi, naik ke daratan yang mengakibatkan tsunami. Ada lagi namanya gempa bumi ya, gempa bumi. Nah, ketiga bencana ini yang dari faktor alam ini lumrah biasa kita temui di negara kita karena memang kondisi negara kita yang dilalui cincin api Pasifik, ya, berawal dari pesisir selatan Sumatera terus mengalir ke pesisir selatan Jawa ke Bali, lalu terus menaik ke arah utara sampai ke Pulau Sulawesi, Filipina, terus sampai ke Jepang. Ya, dan itu wilayah-wilayah itulah yang rawan terjadi
terjadi bencana seperti gempa bumi dan gunung meletus, serta sering terjadi tsunami. Nah itu ya, pertemuan antara lempeng-lempeng itu yang mengakibatkan banyaknya gunung-gunung api di Indonesia ya. Nah, dari pecahan lempeng itu juga yang mengakibatkan sering terjadi gempa bumi akibat pergeseran lempeng bumi ya. Kalau lempeng bumi ini lempengnya nih bergeser, nah bergeser, yang satu ke bawah, yang satu ke atas, naik, oh begitu naik lama-lama ya. Yang kita yang di permukaan malah merasakan goyang. Nah, itu kalau goyangannya kecil, kalau goyangnya gede merubuhkan bangunan-bangunan, merubuhkan tiang listrik, merubuhkan rumah-rumah kamu. Bahaya nggak kira-kira? Berbahaya tidak? Berbahaya tidak? Sehingga kehilangan rumah, sehingga kehilangan tempat tinggal, sehingga kehilangan orang tersayang. Nah, ya, apalagi kalau sampai menimbulkan korban jiwa, ya, ketimpa gentengnya pecah, nancep ke mata. Ya kalau nggak dikubur masuk rumah sakit. Kalau ada rumah sakitnya, kalau rumah sakitnya hancur, burukan kemana? Nah, oleh karena itu penting bagi kalian untuk memahami bagaimana kita mencegah atau meminimalisir saat terjadi bencana ya. Karena bencana kita nggak tahu kapan datangnya, karena bencana kita nggak bisa memilih bagaimana datangnya, karena bencana kita nggak bisa menghindari, mau selamat kayak mau enggak kayak ya. Tapi kita bisa meminimalisir untuk menghindari korban jiwa, baik untuk diri kita maupun orang lain. Nah, oleh karena itu di kesempatan pagi ini kita akan melaksanakan simulasi. Nah, kita akan melaksanakan simulasi. Ya, simulasi ini sudah pernah kita laksanakan di tahun lalu, dan sekarang kita akan mereview, mengingat lagi latihan atau simulasi saat terjadi gempa bumi. Ya. Oke, kita akan melakukan 2 simulasi. Ya, gurunya. Kita akan melakukan 2 simulasi. Simulasi yang pertama, nanti kalian akan lakukan terjadi gempa bumi di saat kalian sedang belajar, atau di saat kalian melakukan aktivitas di dalam ruangan yang mana ruangannya itu bertingkat dan tidak ada jalan keluar. Di simulasi yang pertama. Simulasi yang kedua, nanti kalian akan di luar lapangan berada di tempat-tempat yang bebas ya. Maksudnya tempat-tempat yang bebas di dalam ruangan, tidak di dalam ruangan, ya, dalam kondisi santai. Ada yang di dalam ruangan kan, ada yang sedang main bola kah, atau ada yang lagi sedang pipis kah di toilet, atau ada yang lagi sedang jajan kah, atau ada yang lagi sedang main gambaran kah di teras. Ya, nanti kita akan melakukan 2 simulasi. Oke. Sebelum kita melakukan simulasi, terlebih dahulu simak beberapa pembekalan yang harus kalian dapatkan saat terjadi gempa bumi. Yang pertama, saat terjadi gempa bumi, baik itu gempa bumi yang tektonik maupun yang dari aktivitas vulkanis, ya, apabila kalian dekat dengan ruangan terbuka saat terjadi gempa bumi, usahakan segera mencari tempat terbuka atau mencari tempat-tempat yang lapang, yang di atasnya tidak ada bangunan, yang di atasnya tidak ada pohon-pohon, yang di atasnya tidak ada tiang-tiang seperti ini, tiang listrik atau tiang bendera atau tiang apakah, atau yang di atasnya tidak ada ranting-ranting yang kering yang bisa menimpa kalian. Nah, itu ya. Itu kalau kalian dekat dengan lapangan terbuka, gitu.
Nah, bagaimana Pak kalau kita adanya di tempat tertutup, di gedung-gedung yang memang tinggi, rapat, lalu padat, banyak orang, mau lari susah karena memang orang banyak, padat, pintu keluarnya jauh, kita ada di lantai 10 misalnya, sedangkan titik kumpul ada di basement utama, di parkiran, lantai bawah, kita aja di lantai 10. Nah, gimana caranya? Saat terjadi gempa bumi, kita mencari perlindungan darurat. Cari perlindungan darurat. Nah, kalau tahun lalu perlindungan daruratnya saat terjadi gempa bumi di dalam ruangan dan sulit untuk keluar ruangan. Nah, berlindung di bawah meja. Yang usahakan lindungi tubuh kalian, terutama di bagian kepala, dan ini yang paling vital. Ya, karena kalian nggak mungkin masuk ke dalam ruangan pakai helm. Ya, nggak mungkin. Ya, kecuali kalau memang kalian lagi buru-buru, nah bisa saja. Ya, tapi dalam ruangan pasti kalian tidak mungkin pakai helm. Ya, kalau bapak helm akhirat. Ya, ya. Nah, saat kalian berlindung di bawah meja ataupun apapun, ya, tempat kalian berlindung di dalam ruangan, usahakan tempat perlindungan kalian kakinya dipegang. Ya, tempat perlindungan kalian dipegang. Kalau kalian berlindung di meja, masuk kolong. Nah, kolong kaki mejanya dipegang. Nah, usahakan alat perlindungannya itu, tempat kita berlindungnya itu tidak bergerak. Paham maksudnya nih? Kebayang kagak? Nah, misalnya itu jadi gempa nih, gempa, buru-buru masuk, buru-buru. Nah, gitu, ya, dipegangin, ininya pegang. Ya, usahakan tempat perlindungan kalian jangan sampai bergeser. Ya, jangan sampai bergeser. Atau semisal, makasih Pak Guru. Pak Guru ya, masuk kolong. Atau semisal kalian tidak menemukan alat perlindungan yang memang kurang kuat, ya, kalau ini kan kuat nih, yang kuat misalnya. Kalian kira-kira nih alat perlindungannya kurang kuat, mejanya kurang kuat, reot, atau kakinya mau patah, gitu. Nah, usahakan kalian mencari perlindungan, ya, untuk kepala kalian, bisa menggunakan tas atau menggunakan bantal atau helm, ya kalau ada, ya kalau ada. Jadi yang darurat bisa menggunakan tas atau helm atau apa lain. Nah, seperti itu, seperti Bu Guru nih, ya. Pokoknya lindungi kepala kalian, ya, lindungi tengkorak kepala kalian. Nah, lihat Bu Guru, ini dicontohkan Bu Guru, ini posisinya. Ini ideal untuk mengamankan anggota tubuh kalian, terutama kepala saat terjadi gempa bumi, dan tidak ada perlindungan yang kuat seperti meja ini. Ya, kalau nggak ada tas, kalau misalnya nggak ada tas, Pak, meja nggak ada, bantal nggak ada, lupa pakai helm, emang nggak pakai helm, terus mejanya kurang kuat, reot, gimana caranya? Ya, salah satu cara lindungi tubuh kalian dengan tubuh kalian lagi, ya, lindungi kepala dengan tangan dua. Yang satu untuk kepala, tuh, perhatikan. Di tangan kanan Bu Guru tuh yang satu untuk kepala, ya, tangan kirinya melindungi tengkuk. Ini, ya. Tengkuk, tahu tengkuk? Leher, bagian belakang leher, cuman agak bawahnya lagi. Nah, itu tulang belakang, nih. Tulang belakang. Tengkuk leher nih. Oh, tulang belakang leher, ya. Pokoknya usahakan kalian mengamankan kepala diamankan, tangan satunya, tangan kanan mengamankan kepala, tangan kirinya mengamankan belakang leher. Jelas? Sudah bisa? Nah, itu kalau terjadi gempa di dalam ruangan yang sulit untuk akses keluar, yang entah kita sedang berada di lantai 10 kah, entah atau memang ruangannya besar,
orang-orangnya banyak, sulit kita untuk keluar. Nah, itu cara-cara yang dilakukan saat terjadi gempa bumi di dalam ruangan. Yang utama, usahakan kalau saat terjadi gempa bumi, usahakan segera cepat-cepat cari tanah lapang, itu yang terbaik ya. Cari tanah lapang yang luas, yang kanan kirinya tidak ada bangunan, tidak ada tiang-tiang seperti ini, tidak ada pohon ataupun apapun gitu. Sudah jelas? Jelas? Oke, setelah ini kita akan melaksanakan simulasi latihannya. Oke, latihannya kita lakukan sebanyak 2 kali. Sepakat mau sekali apa 2 kali? Sekali, 5 kali. 5 kali. 2 kali sekali. Nah, oke, sepakat. 2 aja ya. 2 aja. Oke. Kedua, 2 kali. 2 kali kita lakukan simulasi. Ini simulasinya nggak sama, berbeda. Ya. Untuk simulasi yang pertama, kita kondisikan saat terjadi gempa bumi, kita sedang posisi istirahat. Ya, kita sedang posisi istirahat. Ada yang di dalam ruangan kah, atau ada yang lagi main bola kah, atau ada yang lagi pipis di toilet, ada yang lagi tiduran di kelas, ada yang lagi jajan misalnya, ada yang lagi, atau ada yang lagi pokoknya kondisi sedang lagi istirahat dan terjadi gempa bumi. Kondisi lagi istirahat dan terjadi gempa bumi. Nah, kalian cepat-cepat mencari jalur evakuasi. Kalian cepat-cepat mencari jalur evakuasi, itu yang pertama. Cepat-cepat mencari jalur evakuasi. Ya, kalau yang ada di kamar mandi, cepat cari jalur evakuasinya kemana. Kalau ada yang di parkiran sepeda, cepat cari jalur evakuasinya kemana, arahnya kemana. Kalau ada yang lagi jajan di depan, cepat cari jalur evakuasinya kemana. Ada nggak? Masih ada nggak kira-kira? Nah, masih ada, beberapa masih ada nih ya, yang tertempel di dinding. Ya, untuk titik kumpul, perhatikan. Untuk titik kumpul, sepakat kumpulnya di tengah-tengah lapangan. Jelas? 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 Oke, itu simulasi yang pertama. Untuk simulasi yang kedua, kita kondisikan kita semua sedang belajar di dalam kelas dan terjadi gempa bumi. Jadi lagi belajar asik, khusyuk belajar, tahu-tahu gempa bumi. Tahu-tahu gempa bumi. Nah, kebetulan kelasnya jauh dari titik kumpul. Kebetulan kelasnya jauh dari titik kumpul. Nah, otomatis kita nggak bisa langsung keluar untuk mencari tanah lapang. Harus berlindung di dalam ruangan. Harus berlindung di dalam ruangan. Nah, gimana caranya tadi untuk berlindung di dalam ruangan? Cari perlindungan, masuk ke dalam kolong meja. Kalau nggak ada kolong mejanya rusak, adanya tas. Lindungi kepala dengan tas. Ya. Kalau perlindungan di kolong meja nggak ada, tas nggak ada, pakai. Nah, kalian berlindung di dalam ruangan, berlindung di dalam meja, di kolong meja, dan tunggu kondisi sudah aman baru bisa keluar. Tunggu kondisi sudah aman baru bisa keluar. Oke, teknisnya sama kayak tahun lalu. Ya, teknisnya sama kayak tahun lalu. Masih inget gak? Masih inget gak? Tahun lalu masih inget gak? Masih? Oke, siap? Bisa kita lakukan simulasi sekarang? Siap? Hah? Enggak, kenapa enggak? Kamu belum ngerti? Belum? Ini nah.
Sini bapak jelasin, biar kamu ngerti. Sini, hei, sini bapak jelasin. Ya dengarkan. Nanti kalian akan mendengar suara sirena yang panjang. Sirena yang panjang. Bentar. Ya, ini adalah sirena untuk gempa bumi. Ada tanda bahaya. Beda dengan ambulan, ya. Dengarkan baik-baik. Dengarkan baik-baik. Berlambat, berlambat. Gempa. Ya, ini serenanya. Nah, ini menandakan terjadi gempa bumi. Nah, nanti kita akan simulasi menggunakan suara ini. Ya, untuk simulasi yang pertama kondisi kita tadi sedang istirahat. Jelas, jelas ya. Ya, kita posisi sekarang boleh istirahat. Ya, sampai benar ya, boleh. Mau gimana? Jangan jajan, belum jajan ya. Kondisi istirahat, mau gimana pun boleh. Ya, dengerin nak. Nah, apa yang harus saya lakukan dengan bunyi sirena ini untuk melindungi diri? Ya Bakil. Oke Bakil. Ulang lagi Bakil, sekali lagi ya. Bu gurunya di dalam, bu gurunya masih di dalam.
duduknya. Jangan rapat-rapat, jangan rapat-rapat. Duduknya. Tenang. Ya, lindungi kepala. Jangan tertawa. Lindungi kepala. Duduknya bola, duduk kuda-kuda duduknya. Kuda-kuda. Oke. Nah, oke. Tepuk tangan untuk kalian. Oke ya. Sekarang di dalam kelas ya panggil. Masuk ke dalam kelas semua. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Pegang. Kondisi sudah aman, silakan keluar. Tetap lindungi diri kalian. Kondisi sudah aman, silakan keluar dan tetap lindungi tubuh kalian. Tetap lindungi tubuh kalian. Ya coba perhatikan, lihat Pak Guru perhatikan Pak Guru Ngadimun. Lihat Pak Guru Ngadimun pakai triplek, pakai papan, lihat pakai papan. Jadi apapun bisa digunakan untuk melindungi tubuh, ya asalkan kuat, ya asalkan tubuh kalian tidak terluka saat ada runtuhan bangunan jatuh menimpa. Nah, jadi apapun bisa dilakukan perlindungan. Ya, apapun. Tas, bisa pakai Pak Guru, papan, bisa pakai apa lagi? Kalau ada bantal lebih bagus tuh, empuk, ya. Nah itu.
Ya, jadi gunakan apapun yang bisa melindungi tubuh kalian saat terjadi gempa dan kalian berada di dalam ruangan. Nah, gitu-gitu. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, mudah